Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan langit telah dijadikan oleh sabdanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini Minggu Paskah keempat yang juga disebut sebagai Minggu Gembala yang baik, karena dalam Injil sebentar ditampilkan Yesus sebagai Gembala yang baik. Hari ini juga adalah Minggu panggilan. Kita semua bersyukur bahwa Tuhan masih memilih orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Kita berdoa semoga keluarga-keluarga kita tetap menjadi ladang yang subur untuk panggilan-panggilan khusus ini. Mari kita hening sejenak mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan upacara kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu kemuliaan. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Hamba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami,
Yesus putramu telah kau tentukan menjadi pintu bagi domba-domba. Melalui pintu itu, bangsa manusia kau undang untuk sampai padamu. Semoga dengan tak henti-hentinya engkau memilih dari antara umatmu orang yang menuntun umat melalui pintu itu demi pengenalan akan Dikau dan kebahagiaan yang sempurna. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku
Tuhanlah gembalaku, akan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku semalam sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, satu dua hal berkaitan dengan minggu panggilan pada hari ini. Kita semua memang tahu bahwa minggu Paskah keempat sering juga disebut sebagai minggu gembala yang baik dan juga minggu panggilan. Hari ini kita merayakan hari minggu panggilan yang ke-57. Pada kesempatan minggu panggilan ini, kita diingatkan kembali akan sebuah jenis panggilan khusus yang mungkin perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh orang-orang modern. Panggilan khusus itu ialah menjadi imam, brother, suster, frater, dan sebagainya. Suara panggilan itu memang agak sayup-sayup di tengah kebisingan orang-orang modern yang sibuk mengejar segala sesuatu. Sibuk mengejar materi, uang, SK, pekerjaan, dan sebagainya. Apalagi pada saat virus corona ini, mungkin tidak ada yang berpikir tentang panggilan khusus ini. Mungkin banyak orang-orang muda dan anak-anak yang mendengar bisikan itu, tapi tidak menggubrisnya. Yesus juga sudah berkali-kali miss call, tapi tidak ada yang hiraukan. Kalau miss call dari Dilan atau pujaan hati pasti langsung diangkat atau telepon balik. Maka di saat Bapak Ibu, anak-anak di rumah saja oleh ulah virus corona, sempatkanlah waktu untuk berbicara tentang masa depan anak, termasuk panggilan khusus ini. Biarkanlah anak-anak terpesona dan jatuh cinta kepada Kristus. Dan jangan lupa berdoa mohon panggilan untuk anak-anakmu.
Jangan hanya berdoa mohon panggilan untuk anak tetangga, tapi juga anakmu juga. Karena kadang-kadang kita berdoa tapi tidak mau kalau anak kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Pada hari ini kita dituntun oleh Injil tentang gembala yang baik. Yesus menyampaikan tentang kualitas gembala yang baik, yang sekaligus secara tidak langsung tentang kualitas gembala yang buruk. Kualitas gembala yang baik itu adalah menuntun, merawat, memelihara, melindungi, mengenal domba-domba, memberi nyawa, dan berkorban bagi domba-domba. Sedangkan kualitas gembala yang buruk itu adalah bekerja asal-asalan, utamakan upah, lari tinggalkan domba kalau ada bahaya, tidak mengenal domba-domba yang digembalakannya, menyebabkan domba-domba menjadi liar dan lari, tidak korbankan nyawa demi domba-domba, malah korbankan domba-domba demi dirinya sendiri. Itu kualitas gembala yang buruk. Maka baiklah, pada kesempatan ini kita coba melihat sepintas perjuangan para gembala yang menjadi gembala yang baik. Tidak mudah memang menjadi gembala yang baik. Perjuangan berlangsung seumur hidup. Beberapa waktu lalu konfraterku yang bekerja di Roma mengabarkan bahwa ada kurang lebih 40-an imam yang meninggal karena virus corona. Mereka jadi sasaran empuk virus corona karena harus melayani orang-orang sakit dan pelayan-pelayanan lainnya. Paus Fransiskus dalam pesannya pada hari Minggu Panggilan Sedunia pada hari ini memberi apresiasi yang amat tinggi kepada para imam di seluruh dunia dan juga biarawan-biarawati yang bekerja tanpa kenal lelah dan rela mengorbankan nyawanya. Menurut Paus Fransiskus, ada 4 kata yang melekat erat dengan keseharian hidup para gembala dan biarawan-biarawati. Keempat kata itu ialah sakit, syukur, berani, dan pujian. Sakit adalah bagian dari kehidupan para gembala dan biarawan-biarawati karena mereka harus pikul salib. Syukur karena Tuhan selalu hadir bersama mereka dan itu perlu disyukuri. Berani, mereka diminta untuk selalu berani, tidak boleh takut badai. Dan pujian, mereka harus tetap memuji Tuhan walaupun dalam masa-masa sulit dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika membuka tahun imam pada tanggal 19 Juni tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 antara lain berkata, imam adalah jantung Kristus. Tuhan sendiri taat kepadanya. Imam mengucapkan beberapa kata dan Tuhan turun dari surga atas perkataannya untuk tinggal dalam sebuah hostia kecil. Dan seandainya kita tidak memiliki sakramen imamat, kita tidak akan memiliki Kristus. Imam di mata Paus Benediktus Emeritus adalah mutiara tiada tara yang lahir dari gereja dan berkarya untuk gereja. Ketika seseorang memutuskan diri untuk menjadi imam, maka ia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan mamanya, meninggalkan adiknya, kakaknya, dan meninggalkan mungkin juga pujaan hatinya. Dia juga menolak hak warisan. Tempatnya dalam keluarga tidak terhitung karena namanya tidak diwariskan lantaran ia tidak punya keturunan. Ia tidak pernah mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah naik golongan. Uang sakunya akan tetap sama, baik pada saat ia baru sehari bekerja maupun pada saat ia sudah bertahun-tahun berkarya. Nasibnya juga tidak pernah menentu. Ia bukan orang yang berambisi untuk mengejar pangkat. Karena hari ini dia bekerja di sebuah kota, tapi besok mungkin dia dilemparkan ke sebuah dusun yang terpencil tanpa sinyal HP.
Pekerjanya juga tidak pernah mengenal jam kantor. Ia senantiasa siap dipanggil setiap saat. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang diabdikan bagi orang lain. Dan di zaman milenial ini, seorang imam dan para imam biarawan-biarawati dituntut untuk tampil luar biasa dengan kualitas gembala yang baik. Dan kunci untuk memahami dan melahirkan kualitas gembala yang baik hanya ada dalam satu kata, yaitu kasih. Ketika Petrus dipilih menjadi paus pertama, Yesus cuma tanya, apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada pertanyaan lain, tidak ada pertanyaan tentang kemampuan akademiknya dan sebagainya. Cuma satu, dia cuma tanya, kasih. Maka hal ini pun menjadi landasan bagi para imam biarawan-biarawati dan pemimpin pada umumnya dalam menjalankan tugas pengabdian dan pelayanan mereka. Tanpa kasih semua menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Dan hal ini terjadi karena sekalipun seorang imam merayakan misa dengan tekun dan setia, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun dia berkhotbah berapi-api dengan dasar kitab suci yang akurat, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun dia rajin mengunjungi umat, naik gunung turun gunung, dari rumah ke rumah, tapi tidak ada dilakukan tanpa kasih, tidak ada gunanya. Sekalipun dia rajin mengunjungi orang sakit dan mengelayat orang mati, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun dia rajin menolong orang miskin, membantu orang susah, bagi-bagi sembako untuk para korban COVID-19, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Demikian pun juga dalam keluarga, sekalipun ibu rumah tangga memasak makanan yang enak, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun bapak banting tulang mencari rezeki, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Menurut Santo Paulus, kasih membuat seorang imam dan biarawan-biarawati rendah hati seperti burung merpati, bijaksana seperti burung hantu, gagah perkasa seperti raja wali, dan bisa bersedia makan apa saja seperti burung kutilang. Kasih membuat ia telaten melawat semua orang sakit, semua orang mati, dan semua orang kawin. Kasih membuat ia bisa bergaul dengan anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, sampai nenek-nenek. Kasih membuat ia bisa bertahan dalam badai dan memikul salibnya setiap hari. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih membuat ia selalu ingat akan kata-kata gurunya, sang gembala utama. Aku butuh tanganmu untuk melanjutkan berkatku. Aku butuh bibirmu untuk melanjutkan kata-kataku. Aku butuh tubuhmu untuk melanjutkan deritaku. Aku butuh hatimu untuk melanjutkan cintaku. Dan aku butuh engkau untuk menyelamatkan. Di hari Minggu panggilan ini, marilah kita berdoa bagi semua mereka yang bekerja di dalam Tuhan agar kuat dan tabah dalam tugas pelayanan. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam masa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penanganan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, kepada kita Allah telah memberikan seorang gembala yang setia, yang sempurna, yang bahkan telah mengorbankan diri
sebagai persembahan sempurna untuk melunasi dosa kita. Marilah dengan pengantarannya kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa yang kudus, kami mendoakan para gembala kami di dunia ini, Bapak Paus, para uskup, dan semua pembantu di segala tingkatan. Semoga mereka makin menyerupai Gembala Agung Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, Yesus Kau berikan menjadi gembala kami. Ia mencintai kami, domba-dombanya. Ia mengenal diri kami masing-masing. Ia pun mengetahui segala kelebihan dan kekurangan kami. Semoga kami pun semakin mengenal dan mencintai Dia dan mengikuti bimbingannya kemanapun Ia mengantar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah pengasih, demi Yesus Gembala kami mohon kepadamu, pilihlah dari antara kami orang untuk menjadi gembala bagi umat-Mu, gembala yang mencari domba yang hilang, yang membela kawanan terhadap serangan si jahat, dan yang bergembira bila diperkenankan menderita penghinaan demi nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, perhatikanlah juga domba-domba yang masih di luar kandang. Kumpulkanlah mereka dan hantarkanlah mereka masuk, sehingga ada hanya satu kawanan dan satu gembala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, lindungilah umat-Mu agar wabah virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sudilah mengabulkan semua permohonan kami ini. Semoga kami tetap dibimbing oleh Yesus Gembala Agung kami. Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang saat untuk kolekte, dan selagi Bapak Ibu mengirim kolekte dalam keluarga-keluarga, kami akan membacakan intensi dari mereka yang mengharapkan doa-doa kita pada kesempatan ini. Umat dipersilakan duduk. Syukur atas hari ulang tahun yang ke-6 dari anak Agustinus Ricardo Koba. Mohon berkat Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk hari-hari selanjutnya. Syukur untuk ulang tahun ke-10 anak Maria Fatima Putri Koba Karo. Berkat dan perlindungan Tuhan dan Bunda Maria di hari-hari hidupnya. Syukur atas berkat Tuhan untuk satu keluarga di KUB Santo Mikael. Mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria, kesehatan anggota keluarga, kebijaksanaan dalam pekerjaan Bapa dan Mama, kesuksesan sekolah bagi anak-anak, pastinya dan kesehatan anak Iat. Amin. Syukur atas berkat Tuhan yang diterima oleh Yohanes Baptista de Marianto. Syukur pada Allah Tritunggal dan Bunda Maria atas berkat-berkat yang diterima, dan syukur atas hari ulang tahun seorang anak pada tanggal 4 Mei. Mohon berkat bagi anak ini dan perlindungan pada hari-hari selanjutnya.
Mohon bimbingan dan tuntunan Allah Tritunggal Maha Kudus dan keluarga kudus Nazaret untuk kami sekeluarga dan kelima anak dan cucu kami di tempat tugas mereka masing-masing. Semoga Tuhan Yesus dan doa Bunda Maria, doa Santo Yusuf Pekerja, doa para kudus di surga senantiasa menyertai perjalanan hidup kami selanjutnya, memperoleh kekuatan baru di bulan yang baru, kedamaian, kesehatan yang baik. Jauhkanlah kami sekeluarga dari virus corona, kesuksesan dan semoga cita-cita kami sekeluarga tercapai dari seorang yang sedang, dan mohon kesembuhan bagi seorang yang sedang sakit. Mohon tuntunan Allah Roh Kudus agar menemukan jodoh yang baik. Syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena telah mengikuti ujian skripsi dengan baik. Terima kasih karena telah mengikuti alur dan proses ujian dengan setia. Dari seorang nona di KUB Yohanes Paulus II. Puji dan syukur atas hari ulang tahun yang pertama dari anak Filipus Jonathan Nurak. Semoga Tuhan selalu memberkati tumbuh kembangnya dan Bunda Maria selalu mendoakan. Mohon kesembuhan bagi Blasius Arnoldus Nahak yang sementara dalam proses penyembuhan. Mohon istirahat kekal bagi Mama Nenek Mariang Gorong. Syukur atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dan Bunda Maria, terutama rahmat kesehatan serta pemeliharaan yang kami bagi keluarga. Mohon penyertaan Tuhan dan Bunda Maria dalam keluarga, tugas pelayanan, serta proses pertumbuhan cucu Maria dan Antonia untuk hari-hari selanjutnya. Syukur atas ulang tahun seorang anak di KUB Santo Carolus Borromeus. Mohon perlindungan Bunda Maria dalam pekerjaan dan hari-hari selanjutnya. Mohon kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria untuk kesembuhan dari penyakit yang dialami oleh seorang anak, serta mohon perlindungan untuk hari-hari selanjutnya. Mohon kesembuhan bagi seorang mama. Bersyukur atas segala berkat dan rahmat dari Allah yang telah diterima selama ini dari satu keluarga di KUB Santo Mikael. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Sylvester Farneubun, Mama Helena Farneubun, Bapak Americo Freitas, Mama Florentina Amaral, Kakak Emiliana Farneubun, Kakak Olivia Farneubun, Kakak Emerikus Farneubun, Kakak Egidius Farneubus, Bapak Samuel Aluman, keluarga besar Aluman Takene yang telah meninggal dunia. Mohon bimbingan Roh Kudus dalam penyelesaian tanah tempat rumah, semoga dapat diselesaikan dengan baik. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Mama Teresia, Bapak Didimus, Bapak Alberto, Mama Francisca. Mohon istirahat kekal di rumah Bapak di surga, Mama Susana Leda Ledu, Dominikus Riberu, Laurentius Riberu, Kakak Anastasia Cecilia Kerowutun, Kakak Anis Ujan, Pater Blasius Fernandes SPD, Pater Pituani SPD, Pater Paul Nganggung SPD, Pater Herman Beru SPD, Romo Agus Parera PR, dan Bapak Benyamin Daki. Mohon istirahat kekal di rumah Bapak di surga, Bapak Samuel Bolikerap, Mama Petronella Riberu, Pater Yohanes Antonius Riberu SPD, Wilhelmus Riberu, Monica Riberu, Yohanes Demon, Maria Bengang, Antonius Higo Koban, Aloysius Riberu, anak Julius Lakaseran, dan Tanta Onaela. Mohon istirahat kekal bagi jiwa-jiwa Bayi Bonatan Nonop, Nenek Kolati, Bayi Seomolo, Nenek Seomisa, Bapak Noah Tamonop, Mama Sinteva, Bayi Mikael, Nenek Toli Tamonop, Tanta Kris Tamonop, Seo Tamonop, anak Joni Tamonop, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia.
Mohon istirahat kekal bagi jiwa Opa Jonathan Dun, Opa Joniko Suarez, Opa Soleman Dun, Ona Anaci Dun, Oma Liberata Freitas, Oma Agustina Patola, Mama Lili Dun. Mohon istirahat kekal di surga bagi Bapak Peran Sarong, Mama Elizabeth Ceko, Adik Cornelis Ngel, Adik Modesta Jeong, Mama Marta Tanggo, Bapak Markus Kuu, Mama Adriana Remeng, Bapak Alom Balong, Mama Katarina Nawun dan suami, Mama Maria Nelde Parera, Bapak Petrus Dima, Mama Maria Londa, dan semua rumpun keluarga yang sudah meninggal. Mohon istirahat kekal di surga bagi Bapak Anton Tiu, Mama Fabiana Tiu, Bapak Martinus Japung, Ibu Emilia Dekeng, Bapak Hendrik Tala, Bapak Yohanes Lawi dan Ibu, Bapak Pit Balo, Bapak Guru Paulus Rani, Bapak Frans Koras, Bapak Yohanes Noking dan Ibu, dan semua rumpun keluarga yang telah meninggal. Syukur atas berkat yang diterima oleh seorang pemuda, semoga Tuhan dan Bunda Maria menuntun dan menggapai cita-citanya. Mohon istirahat kekal bagi arwah Ayah Opa Aloysius Mujiono, Ayah suami Abel dan Konsei Kau, Oma Ismeralda de Jesus, Oma Beatrice de Jesus, Kakak Siti Munawaroh, semoga diberi pengampunan dan tempat yang indah di surga. Mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Antonius Aja, Bapak Lorenz Jahar, Bapak Karolus Tanggur, Mama Katarina Dinat, Mama Apolonia Buet, Kakak Herman Jaku, Adik Paulus Damput, serta seluruh keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Kakak Melianus Nenotek, Nenek Hendrina Nenotek Tung, Kakek Frans Leo, Nenek Marta Agaleo, Bapak Adam Non Nenotek, Kakak Paula Leonita. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Kakak Yosef Gerardus, anak Dominikus Haryanto, anak Aloysius Apriltino, semoga arwah mereka diterima di sisi Bapa di surga. Mohon istirahat kekal di surga bagi Bapak Lambertus Bedaola. Mohon istirahat kekal untuk arwah Bapak Fidelis Sapo, Kakek David Donggo, Kakek Markus Karo, Nenek Magdalena Genggu, Nenek Rosalia Wura, serta seluruh keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon rahmat pengampunan dosa dan kebahagiaan kekal di surga bagi arwah adik Stefania Benga Esa, Teresa Tiropaji, Yulita Deran Lanan, Bapak Ignatius Laut, Simon Sabondahes, Lambertus Bedaola, Markus Payon Molan, Kakak Teresa Sabu Tupen, Maria Ese Palan, Barek Laut, Nenek Sabondahe, Barek Ola, Jari Sili, Laga Usen, Tiro Paji, Dahe Laut, dengan Bengan Eban, Deran Lanan, Deran Laut, Nama Arep, Tulip Gole, Notan Bakar, Sepu Suban, Arkian Dahe, Raya Pehan, dan seluruh keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa anak Ono Heber Elvin Soleh yang pada tanggal 4 Mei 2020 genap 40 hari meninggal dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan menjadi pendoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Aloysius Boki Labina yang pada tanggal 23 April yang genap 5 tahun meninggal dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Bapa di surga. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Paulus de Rosari, anak Marianus Ronaldo, anak Franciscus Saverius Ferianto de Rosari, serta semua keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Julius Solan Bamba,
Bomba semoga berbahagia bersama para kudus di surga. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Hieronymus Nusa serta segenap anggota keluarga yang telah meninggal di Indora. Mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Aloysius Antonius Biru, Ananda Alfonsus Reynold Hororiawan, Bapak Linus Lowolenga, Bapak Ibunda Rahel, Bapak Bernardus Babo, Mama Lucia Lero, adik Bernardus Beso, adik Bernadetta Boy, adik Yosef Bidu, Bapak Ian Jun Gadogae Goa, serta semua keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Fransiskus Towa yang telah meninggal 17 April yang lalu. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Kakak Petrus Neno, Kakak Maria Suni, Bapak Yakobus Leu, Tanta Yohana Mavo, Tanta Basa Lisa Bui, Kakak Herman Ale, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Paulus Yosef Haki, Mama Maria Nanu, Baik Haki Evu, Nenek Mavo, Bruder Amandus Taka, Nenek Kletus Mite, Mama Yosefina Mau, keluarga besar Daso Tasau Neon Beni, dan semua keluarga yang telah meninggal. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria atas berkat serta rezeki yang diterima oleh satu keluarga di KUB Yohanes Paulus II. Syukur dan terima kasih kepada Bunda Maria atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Mohon kesehatan dari satu keluarga di KUB Santo Yohanes Paulus II. Mohon istirahat kekal bagi jiwa-jiwa dari Bapak Yohanes Meda, Bapak Paulus Embuk, Oma Paulina Nanut, Oma Deweng, Opa Maret, Opa Tadeus Tebu, Opa Donatus Nango, Opa Tanasius Bambuk, Opa Petrus Bambuk, Opa Melkias Manang, Opa Goris Gembo, Opa Nikolaus Nagam, Oma Nejam, Oma Maria Bambung, Oma Agnes Gunung, Oma Martina Soma, Oma Anak Leta Awung, Oma Sabina Dia, Oma Wilhelmina Gahim, Oma Magdalena Jajung, Oma Magdalena Awis, Oma Laim, Opa Orang, Opa Albertus, Bapak Stanis, Tanta Nela, Bapak Marcelinus Do, Mama Maria, adik Kanisius Edu Jaya, adik Hieronymus Gordi, serta semua anggota keluarga lain yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni dosa mereka dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita masuk pada persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putramu Sang Gembala baik yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu, demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan usubang kami, Petrus Turang, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kami ingat juga akan saudara-saudari yang mengharapkan doa-doa kami pada kesempatan ini, dan juga untuk semua mereka yang sudah kami janjikan doa. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, khususnya virus corona, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengendara kami kini dan sepanjang masa.
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus yang kami sambut beri kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita disuruh sembah Tuhan dan bahkan kami sambut curang dan kata. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus selalu melindungi kita. Amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Mohon perlindungan Tuhan dari virus COVID-19. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup,
memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Dalam nama Yesus yang Maha Kudus kami berdoa. Amin. Telah bangkit gembala baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kawanan-Mu dengan darah terindah putra-Mu. Berkenanlah memperhatikan domba-domba-Mu, dan sudilah menempatkan mereka di padang pengembalaan yang kekal dengan pengandaan Kristus Tuhan kami. Baik, silakan duduk. 1-2 catatan kecil, terutama untuk umat paroki Sikumana. Yang pertama untuk doa rosario. Tidak ada doa bergilir dari rumah ke rumah, jadi doa di rumah masing-masing. Bapak keluarga coba mulai bertindak sebagai imam dan gembala dalam keluarganya itu. Aksi rosario nanti dikumpulkan pada akhir bulan oleh Ketua KUB. Kemudian yang kedua, saat ini ada banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama makan, minum, dan lain sebagainya, akibat dari wabah virus corona ini atau coronavirus ini. Karena itu para ketua KUB pasti tahu betul keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan itu. Dan karena itu pula maka kami minta supaya ketua KUB bertindak melakukan sesuatu. Dan untuk hal itu iuran paroki untuk 3 bulan tidak usah di-store ke kantor paroki, bisa dipakai untuk beli beras bagi keluarga yang di KUB yang mengalami kesulitan. Kalau iuran paroki masih kurang 3 bulan itu bisa tambah dengan uang dari kas KUB atau kas wilayah. Saya tahu ada banyak KUB yang memiliki kas cukup besar. Ada yang bahkan sampai 30-an, 40-an juta. Karena itu bisa pakai itu juga untuk membeli makanan, terutama bagi keluarga yang betul-betul sangat membutuhkan. Bisa juga minta bantuan dari keluarga-keluarga di KUB itu yang memiliki persediaan cukup. Pasti mereka juga mau bersedia untuk membantu.
Memang WKRI sudah cabang Sikumana sudah membantu beberapa kakak, tidak menjangkau semuanya, namun mereka sudah melakukan sesuatu. Jadi sekaranglah saatnya untuk menerapkan semangat berbagi dalam keluarga-keluarga. Bukan kelimpahan yang membuat kita berbagi, tapi berbagilah yang membuat kita berkelimpahan. Jangan takut berbagi. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama di sekitar kita. Dari para ketua KUB diminta untuk melakukan hal ini dan diharapkan supaya umat di KUB tidak ada yang terpapar virus corona. Terima kasih kepada Komsos Romo Ian bersama krunya, juga suster-suster PRR yang juga membantu untuk melancarkan upacara perayaan Ekaristi ini. Mari kita berdiri mengakhiri perayaan ini, mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Dan semoga saudara-saudari sekalian serta semua mereka yang kita doakan dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.